Anda kembali di Metro Bisnis. Pemirsa, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level 7,5%. Level tersebut sudah bertahan sejak bulan Februari lalu. BI memilih melakukan pelonggaran dengan menurunkan giro wajib minimum atau GWM primer dalam rupiah. Lalu apa tujuan Bank Indonesia? Alih-alih mengerek turun suku bunga acuan yang memungkinkan perbankan nasional menurunkan suku bunga kreditnya, otoritas moneter memakai jurus lain. Bank Indonesia melakukan relaksasi moneter dengan menurunkan giro wajib minimum atau GWM primer dalam rupiah dari 8% menjadi 7,5% yang akan efektif per 1 Desember 2015. Penurunan GWM primer diyakini Bank Sentral bisa meningkatkan likuiditas perbankan sebesar 18 triliun rupiah dan dapat meningkatkan penyaluran kredit. Deputi Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menilai penurunan GWM primer dalam rupiah lebih tepat karena menimbang kondisi ekonomi domestik yang terus membaik. Masih terkendala karena ketidakpastian di pasar keuangan global, maka yang kita lakukan sekarang adalah pelonggaran moneter melalui penurunan giro wajib minimum primer yang dari 8% menjadi 7,5%. Dan efektif 1 Desember 2015. Pelonggaran atau penurunan GWM primer ini bisa menambah likuiditas di dalam perbankan sehingga kapasitas untuk memberikan pinjaman mereka meningkat kurang lebih sekitar 18 triliun. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mendukung langkah Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuannya. Sebab penurunan suku bunga acuan bukan satu-satunya cara mengerek naik pertumbuhan kredit yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kita lihat memang tidak serta-merta juga pada saat BI rate turun ini nanti permintaan kredit juga meningkat. Jadi saya pikir konsekuensinya dari dengan diturunkan BI rate pun juga dikhawatirkan nanti tidak mendukung permintaan kredit dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, tapi rupiahnya malah makin melemah gitu. Itu yang perlu kita antisipasi karena kita kembali lagi fokus dari BI adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan juga menjaga tekanan inflasi. Selama dua faktor tersebut saya pikir masih belum, salah satunya masih belum terpenuhi, saya pikir BI rate masih akan dipertahankan di level saat ini. Tapi selama nanti misalkan kondisi dari ekonomi global semakin membaik ataupun faktor eksternal yang semakin risikonya semakin menurun, saya pikir ini ada potensi sebenarnya ada ruang sebenarnya untuk BI rate untuk menurunkan BI rate. Tapi mungkin momentumnya mungkin belum saat ini gitu ya, karena memang faktor eksternal ini masih akan terus membayangi pergerakan nilai tukar rupiah kita ke depan. Pertumbuhan kredit perbankan cenderung stagnan pada tahun ini. Rujukan pada bulan September lalu, kredit hanya tumbuh 10,9%. Awal tahun yang mencapai 11,4%. Pertumbuhan kredit pun tahun ini diperkirakan BI hanya tumbuh sekitar 11 hingga 13%. Angka 11% lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan kredit tahun lalu yang menembus 12%. Dari Jakarta, Laraza Anissa, Arif Firmansyah, Metro TV.